Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini tentang bagaimana mengkondisikan burung murai batu yang di rumah banyak burung ya. Mengkondisikan burung murai batu lomba ya, yang di rumahnya banyak burung. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, untuk tema kali ini tentang mengkondisikan burung murai batu yang di rumahnya itu banyak burung, agar murai batu kita itu tetap dalam keadaan on fire, tetap dalam keadaan vector yang tinggi. Untuk merawat murai batu, kita bisa menggunakan metode manpack 1 sampai 5, mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, dan karakter. Nah, untuk merawat murai batu, kita masuk ke nomor 3 tentang perawatan, manpack yang ketiga. Nah, gimana caranya kita ya agar murai batu kita itu tidak nambah masalah? Karena untuk murai batu itu sebaiknya itu satu rumah satu burung, satu rumah satu burung. Ini sebaiknya. Tapi kalau rumah teman-teman besar, bisa opsi tempat penempatannya bisa agak jauh. Misal satu di lantai bawah, yang lain di lantai atas, satu di depan, satu belakang, dan seterusnya. Nah, yang ingin kita bahas, rumah kita kecil dan kita memiliki banyak burung murai batu. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita siapkan agar murai batu kita itu tetap dalam keadaan kondisi? Untuk merawat murai batu harian, mungkin kita bisa mengkondisikan untuk harian. Tapi ketika salah satu ada yang kita naikkan EF-nya, karena untuk persiapan lomba, ini mulailah pemicu masalah baru. Biasanya burung murai batu yang sudah kita naikkan EF-nya, dia cenderung lebih sensitif, lebih peka terhadap apapun, termasuk dia gampang gacor di rumah untuk membalas murai batu yang memicu tadi. Nah, hal kecil ini yang perlu teman-teman lakukan. Jika di rumah murai batunya teman-teman lebih dari 2 atau 3 atau satu, intinya banyak burung di rumah murai batu, teman-teman perlu penambahan masteran, ya, perlu penambahan masteran. Dibanyakin masteran semakin bagus agar suaranya itu terpecah saat di rumah. Jadi tidak fokus dari murai batu A langsung ke murai batu B. Di tengah-tengahnya ada masteran untuk suara pemecah agar tidak mengganggu saat murai batu kita coba naikkan settingannya untuk persiapan lomba. Nah, untuk itu masteran hidup penting. Kalau nggak ada masteran hidup, teman-teman bisa memasteri 24 jam dengan suara MP3 ya, dengan burung kecil-kecil saja. Dengarkan suaranya sesayup-sayup, jangan terlalu keras. Nah, hal kecil seperti inilah yang nantinya bisa membuat murai batu kita tidak down mental, tidak kekurangan tenaga. Karena rawatan harian yang salah juga bisa menyebabkan murai batu kita tidak akan kerja maksimal saat di lomba nanti. Mungkin konten saya isinya seputar pengondisian burung murai batu. Untuk mengkondisikan burung murai batu ya temanya memang mengkondisikan terus-menerus teman-teman. Karena burung murai batu yang tidak kondisi, mau diset setinggi apapun, mau dijemur sekencang apapun, yang ada malah rusak dan sakit. Sebelum kita menjemur burung murai batu, alangkah baiknya kita kondisikan terlebih dahulu. Kita pastikan burung murai batunya itu tidak sakit.
kita pastikan burung murai batunya dalam keadaan sehat ya. Untuk memenangkan prestasi itu ada 2 rumus. Rumusnya adalah mental tambah perawatan sama dengan prestasi, atau perawatan tambah mental sama dengan prestasi. Nah, komponen inilah yang tidak bisa dipisahkan. Jadi soal rawatan harian juga menunjang besar untuk burung murai batu kita berprestasi. Dan H-1, H-2 biasanya dia ada kenaikan EF untuk murai batu yang memang orientasinya untuk lomba. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami dan perlu teman-teman cermati bahwa murai batu yang sudah diset biasanya dia gampang banget terprovokasi. Seperti orang yang lagi emosi itu gampang banget dipicu. Nah, perumpamaan untuk murai batu pun sama. Ketika murai batu teman-teman emosinya tinggi juga gampang banget dipicu ya. Tapi di murai batu ini dia gemprong-gemprong, gacor di rumah ya. Efeknya apa? Di lomba tidak kerja maksimal, dia cenderung ngetem dan ngukluk. Terkadang kalau tenaganya kurang malah nampar atau turun ke tembok dari hal kecil di rumah. Terkadang sepele, ya sepele. Di rumah cuma banyak burung aja. Tapi begitu dilombakan nggak ada yang prestasi. Teman-teman bingung, di set udah berbagai cara, mau di settingan tinggi, ya, mau rendah, ya, mau diembun tiap pagi. Tapi kalau komponen tadi teman-teman tidak dilengkapin, ya percuma. Ini ibarat teman-teman memompa ban yang bocor. Kapan bannya akan penuh tekanan dengan air? Ketika bannya saja bocor. Mau dipompa sekencang apapun ya bocor. Nah, ini perumpamaan yang dapat dengan mudah dipahami oleh para pemula tentunya. Dan konten ini tidak cocok untuk orang yang merasa bisa, atau untuk para orang yang senior-senior ini tidak cocok. Ini cocoknya untuk orang yang baru mengenal burung murai batu. Karena kita belajarnya benar-benar dari dasar. Jadi kalau kita ulang-ulang terus ya mohon maaf bagi teman-teman yang sudah pinter bisa skip aja video ini. Video ini ditujukan untuk memang kita yang belajar murai batu benar-benar dari pondasi. Jadi sering saya ulang-ulang terus-menerus agar pondasi ini tetap menjadi pondasi yang solid dan kuat. Karena pada dasarnya tenaga itu dari tenaga, dari nekennya lawan, bongkar materi itu harus sehat dulu, ya harus sehat dulu. Jadi apa saja yang bisa menyebabkan burung murai batu tidak kerja itu terkadang hal sepele. Contohnya ya ini, di rumah banyak burung murai batu. Ini juga bisa mengakibatkan burung murai batu kita tidak akan pernah kerja maksimal saat di lomba. Itu ya teman-teman. Terima kasih, kita masuk ke penutup. Enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.